Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya Arafa Rusania dan dua teman saya. Saya Wahyu Rafandi. Saya Tribas Daningsi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yuyun Lestari yang mana pertanyaannya adalah. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Yuyun Lestari, yang mana pada bagian robot terbang, robot laut maupun robot paresterial itu hanya menggunakan 3 energi terbarukan, tapi tidak menggunakan 7 macam energi terbarukan yang seperti yang dijelaskan oleh Wahyu Rafandi Romlan. Nah, itu ya seperti yang dijelaskan Wahyu Rafandi Romlan itu merupakan sumber energi terbarukan. Jadi macam-macam sumber energi yang akan digunakan untuk robot energi terbarukan tersebut. Jadi yang dijelaskan Wahyu tersebut hanya berupa macam-macam sumber energi yang akan digunakan di robot terbang, robot laut, dan robot paresterial tersebut. Yang digunakan robot terbang, robot laut, dan robot paresterial yang sekarang itu hanya menggunakan energi matahari dan energi gelombang. Jadi yang 7 tersebut bisa digunakan. Kenapa belum bisa digunakan di robot laut, robot terbang, dan robot paresterial ini? Ya karena yang sumber energi yang lain itu bisa digunakan di model robot yang lain. Dia bisa digunakan tetapi bukan untuk robot terbang, robot laut, dan robot paresterial. Yang digunakan pada robot ini adalah energi matahari dan energi gelombang. Nah, pertanyaan Yuyun yang kedua, pada metode dipasang kendaraan dan semi otomatis, apakah metode pembersihannya itu akan sama? Ya. Jadi, metode pembersihan antara dipasang kendaraan dengan pasang otomatis itu cocok digunakan tingkat kekotoran rendah dan sedang. Dan kalau ditanya apakah metodenya sama, ya kalau menurut saya metodenya itu berbeda karena dari modal pemasangan yang dipasang pada kendaraan itu yang mengeluarkan modal tinggi, dan sedangkan semi otomatis itu menggunakan modal yang rendah. Dan pada operasionalnya juga pada dipasang kendaraan ini itu menggunakan operasional yang tinggi, tapi di semi otomatis itu menggunakan operasional yang rendah. Dan pada pemeliharaannya pula dipasang pada kendaraan itu menggunakan pemeliharaan yang tinggi, dan semi otomatis ini menggunakan yang rendah. Jadi pada metode pembersihan itu ya sangat berbeda dari beban yang digunakan. Tapi yang ini hanya sama pada yang cocok digunakan untuk tingkat kekotoran yang rendah dan sedang. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rensi Oktarini, yang mana pertanyaannya adalah. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Rensi, yang mana pertanyaan pertamanya yaitu apakah energi terbarukan ini dapat digunakan di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ini memiliki sumber energi terbarukan yang cukup banyak jika energi tersebut dikelola dengan baik dan dimanfaatkan itu dengan baik. Jadi sumber-sumber energi terbarukan tersebut dapat menggantikan energi fosil yang telah lama digunakan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini ada 6 energi terbarukan yang berpotensial untuk dikembangkan. Yang pertama, di Indonesia ada energi biofuel, yang mana energi biofuel ini berupa bahan bakar yaitu padat, cair maupun gas yang dihasilkan dari bahan organik yang berupa tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi dan minyak habatinya itu juga tinggi. Nah, selanjutnya di Indonesia energi yang kedua itu ada energi biomasa, yang mana energi biomasa ini yang berasal dari organisme hidup atau yang telah lama mati. Sumber energi biomasa ini bisa kita contohkan seperti bahan bakar kayu,
limbah maupun alkohol. Selanjutnya di Indonesia ada energi terbarukan yaitu energi panas bumi. Yang mana energi panas bumi ini berupa energi panas yang dihasilkan dan disimpan di bumi. Nah, jadi energi panas bumi ini itu cukup ekonomis, berlimpah, bahkan energi tersebut berkelanjutan. Namun, pemanfaatan energi ini masih terkendala pada teknologinya yang hanya mencapai sekitar lempeng tektonik. Selanjutnya di Indonesia itu ada energi angin atau bisa bilang energi banyu, yang mana sumber energi yang dihasilkan oleh angin itu seperti kita contohkan seperti kincir angin yang digunakan untuk menangkap energi angin yang bisa berubah menjadi energi kinetik atau yang bisa kita bilang energi listrik. Nah, jadi energi kincir angin itu bisa bergerak dari energi gerak itu akan berubah menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya di Indonesia itu ada energi matahari yang bersumber dari radiasi matahari dan panas yang dipancarkan oleh matahari. Jadi, energi matahari ini atau bisa kita bilang dengan energi surya ini itu di Indonesia telah digunakan pada daerah yang pertama PLTS Karang Asem Bali, yang selanjutnya ada PLTS pada Solor Barat. Selanjutnya energi yang terakhir di Indonesia digunakan ada energi pasang surut dan energi gelombang, yang mana energi pasang surut ini bersumber dari pasang surut air laut, yang terdapat dua sumber energi pasang surut air laut tersebut. Yang pertama, perbedaan rendah air laut saat dipasang. Dan yang kedua itu arus pasang surut pada selat-selat yang kecil, di mana energi gelombang laut ini bersumber dari tekanan energi terbarukan yang melalui air laut. Tapi di Indonesia ini sumber energi terbarukan ternyata belum dimanfaatkan secara optimal. Di Indonesia ini masih sekitar 90% energi yang masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan sisanya kurang dari 10% itu yang baru memanfaat energi tersebut. Nah, dari beberapa sumber energi yang saya sebutkan tadi, ada 6 energi terbarukan yang telah saya jelaskan tadi. Di Indonesia itu baru menggunakan energi angin yang banyak digunakan di Indonesia. Energi matahari juga banyak digunakan di Indonesia, tapi hanya ada di beberapa tempat yang menggunakan energi matahari atau yang bisa kita bilang energi surya. Selanjutnya, pertanyaan Rensi yang kedua, bahaya yang digunakan dalam bahan bakar fosil tersebut. Telah saya jelaskan pada PPT, bahaya yang digunakan bahan bakar fosil yang mengirim gas ke rumah kaca itu dapat berkontribusi global dan dapat menyebabkan perubahan iklim seperti bahayanya tuh seperti banjir dan kekeringan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Danila Wakti, yang mana pertanyaannya adalah Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Danila, yang mana pertanyaannya adalah apa perbedaan dari kriteria robot manipulator serial dan manipulator paralel. Nah, pada manipulator serial ini adalah bahwa pada efektor akhir atau tangan dari hubungan yang akan terhubung langsung dengan kepangkalnya dengan sejumlah bisa 3 atau 6 tangan robot yang terpisah dan hubungan independen yang bekerja secara bersamaan. Jadi intinya manipulator serial ini dianya bekerja secara bersamaan. Sedangkan kalau manipulator paralel ini adalah robot yang diartikulasikan yang menggunakan mekanisme serupa untuk pergerakan baik robot yang pada dasarnya satu atau lebih pada lengan manipulator. Jadi kalau untuk robot manipulator paralel ini robot yang diartikulasikan untuk
menggunakan mekanisme yang serupa. Sedangkan kalau untuk manipulator serial itu robot yang bekerja secara bersamaan. Selanjutnya, pada Saudari Wahyu telah menjelaskan ada 7 sumber energi terbarukan. Nah, pertanyaan dari Saudari Danila yaitu energi mana yang paling baik digunakan? Jelaskan kenapa energi tersebut yang paling baik digunakan. Nah, ada 7 energi terbarukan yang telah dijelaskan oleh Wahyu, yaitu yang pertama ada energi matahari, yang kedua ada energi biomasa, yang ketiga ada energi PLTA, yang keempat ada energi angin, yang kelima ada energi laut, yang keenam ada energi hidrogen, yang ketujuh ada energi panas bumi. Nah, yang paling baik digunakan itu kalau menurut saya itu ada energi PLTA, karena bisa kita misalkan energi PLTA ini kita bisa contohkan seperti energi kincir air, yang mana kincir air tersebut itu lebih efisien dan lebih mudah diproduksi karena energi angin itu yang hanya menggunakan angin yang digerakkan oleh angin yang dapat berubah menjadi energi listrik. Jadi menurut saya energi yang paling baik digunakan yaitu energi PLTA. Energi matahari itu juga baik digunakan, tapi yang paling baik digunakan itu ada energi PLTA. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Hikmah, yang mana pertanyaannya adalah Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hikmah, yang mana pertanyaannya adalah pada penjelasan yang telah disampaikan oleh pemateri terdapat beberapa pengklasifikasian robot berdasarkan kriterianya. Apakah dalam menentukan kelayakan sebuah robot untuk dapat digunakan sebagai renewable energy itu ada syarat tertentu? Tolong jelaskan. Dan jika robot yang digunakan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, apakah robot itu tidak bisa digunakan atau bisa digunakan tapi hasilnya maksimal? Nah, jadi sebelum kita masuk pada klasifikasi robot itu, kita harus tahu apa sih robot yang akan kita gunakan tersebut. Jadi, robot tersebut adalah sebuah manipulator yang dapat diprogram ulang untuk memindahkan tol atau material atau bahkan peralatan yang tertentu dengan berbagai macam program yang pergerakannya untuk berbagai tugas dan juga mengendalikan serta mensinkronkan itu peralatan dengan pekerjaan gitu. Jadi apakah kalau robot tidak memenuhi syarat itu dapat bekerja dengan baik gitu? Robot itu sudah memiliki kriterianya masing-masing. Jadi yang telah dijelaskan oleh Saudari Wahyu tadi, robot ada berbagai macam kriteria, yaitu yang pertama ada yang geometris, yang kedua itu ada ruang kerja, yang ketiga ada aktuasi, yang keempat ada kontrol, dan yang kelima itu ada aplikasinya. Nah, jadi jika robot itu tidak memenuhi kriteria, maka robot tersebut tidak dapat digunakan atau bisa kita bilang dia bisa digunakan tetapi hasilnya tidak maksimal ya, karena dilihat dari kalau kita memanipulator robot tersebut adalah bagian manipulator itu adalah bagian mekanik yang dapat berfungsi untuk memindahkan dan mengangkat populasi benda kerja. Nah, dan pada bagian aktuator atau aktuasi itu komponen penggerak yang jika dilihat dari prinsip penghasil geraknya itu dapat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pada penggerak bagian motor listrik atau motor DC dan AC. Dan yang selanjutnya itu ada pada bagian kontrol atau controller, itu sebuah rangkaian elektronik yang berbasis mikroprosesor yang dapat berfungsi sebagai pengatur seluruh komponen dalam membentuk fungsi kerja. Nah, jika robot tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hasil dari robot tersebut tidak akan maksimal karena sudah ada syarat-syarat dan ketentuan dari robot-robot tersebut gitu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wiwi Suryaningsi, yang mana pertanyaannya adalah
Jawab dari pertanyaan dari saudari Wiwi Suryaningsi yang bagian nomor pertama itu pada alat yang digunakan untuk membuat robot yang bertenaga surya. Nah, yang mana alat yang digunakan untuk energi laut atau energi gelombang itu telah dijelaskan pada bagian akhir video, yang mana sistem atau alat yang digunakan itu yang diberi nama NEMOS, dan modelnya itu dalam skala sebenarnya telah diuji coba pada perdana di Denmark. Jadi keistimewaan NEMOS ini adalah instalasinya itu akan dipasang pada pembangkit energi angin, akan dilepas pada pantai pelampung yang akan dipasang sepanjang 2 meter. Bisa dibilang NEMOS ini akan dipasang secara paralel yang dengan arah gelombang dan digerakkan oleh gelombang. Nah, selanjutnya pada pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara menangkap daya robot ikan? Nah, jadi robot ikan ini memiliki komponen dalam robot dan mengubahnya menjadi sistem energi, di mana robot ikan ini menggunakan energi baterai, yang mana bisa dibilang energi baterai tersebut dengan sebutan lithium ion, karena kapasitas baterai tersebut lebih besar, jadi bisa menangkap daya robot ikan tersebut. Ini akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Uli Arta dengan pertanyaan, coba kalian jelaskan cara kerja dari energi pasang surut, energi panas laut, dan energi gelombang laut. Yang pertama, energi pasang surut yaitu energi yang memanfaatkan variasi siklus tingkat laut dan samudra yang dihasilkan dari efek gabungan dari gravitasi yang diberikan oleh bulan, matahari, dan rotasi bumi. Yang kedua, energi panas laut, yaitu memanfaatkan perbedaan suhu antara dangkal dan perairan yang dalam. Energi ini dapat diekstrak dengan mesin panas. Yang ketiga, gelombang laut. Energi ini memanfaatkan gelombang laut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Nur Izati dari kelompok 1 dengan pertanyaan, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan robot? Yang kedua, menurut pendapat kalian, menggunakan robot apakah sudah sesuai dan tepat? Jawaban yang pertama, dampak positif dari penggunaan robot yang pertama, meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Yang ketiga, meringankan kerja manusia dalam dunia industri. Dampak negatif dari penggunaan robot. Yang pertama, berkurangnya lowongan pekerjaan karena telah digantikan oleh robot. Yang kedua, membuat manusia malas bekerja. Yang ketiga, penggunaan energi listrik yang semakin besar. Jawaban pertanyaan 2, menurut saya penggunaan robot sudah sangat tepat karena meringankan pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Sekian, terima kasih. 4. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Maryani Putri dari kelompok 7 dengan pertanyaan yang pertama, dari penjelasan tentang teknologi penyimpanan hidrogen yang dijelaskan oleh saudari Wahyu Rafandi, terdapat beberapa poin. Yang pertama, penyimpanan berbasis fisik, jelaskan dan bagaimana sistem kerja dari dua contoh yang telah dijelaskan pada bagian ini. Yang dimaksud dengan penyimpanan berbasis fisik adalah penyimpanan energi dalam bentuk asli, contohnya seperti gas. Cara kerjanya yaitu dengan menyimpan gas tersebut ke dalam sebuah tabung. Pertanyaan kedua, penyimpanan berbasis bahan, terdapat contoh kimia dan fisik. Jelaskan apa perbedaan dari penyimpanan kimia dan fisik dan apa fungsi masing-masing sehingga keduanya dibedakan. Perbedaan dari penyerapan kimia dan fisik adalah kalau penyerapan kimia adalah penyerapan dalam bentuk bahan yang sudah diolah atau dalam bentuk cairan, sedangkan
penyerapan fisik, yaitu penyerapan dalam bentuk asli atau belum diolah. Fungsi dari keduanya yaitu memiliki fungsi yang sama, cuman yang membedakan adalah bentuk dari penyerapan tersebut. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Fajru dari kelompok 6 dengan pertanyaan, dalam penjelasan klasifikasi robot yang dijelaskan oleh saya, ada geometri, serial, dan paralel. Nah, itu maksudnya gimana? Maksud dengan geometri serial adalah robot industri yang paling umum dan dirancang sebagai serangkaian tautan yang dihubungkan oleh sambungan yang digerakkan motor yang membentang dari pangkalan I ke N efektor. Seringkali mereka memiliki struktur lengan atau antropomorfik yang digambarkan memiliki bahu, siku, dan pergelangan tangan. Yang selanjutnya yaitu geometri paralel. Geometri paralel adalah sistem mekanis yang menggunakan beberapa rantai seri yang dikendalikan komputer untuk mendukung platform tunggal atau N-vektor. Robot ini juga sering dikenal dibentuk dari 6 aktuator linear yang mendukung basis bergerak untuk perangkat seperti simulator penerbangan. Pertanyaan kedua yaitu di poin bertenaga sel dan bahan bakar yang dijelaskan oleh Arafa, dicontohkan roket, disebutkan roket lebih efisien menggunakan bahan bakar batu bara dibandingkan baterai. Energi terbarukan apa yang bisa digunakan untuk roket selain menggunakan batu bara yang jika digunakan terus-menerus akan habis dan berpotensi merusak lingkungan? Menurut saya, energi terbarukan yang bisa digunakan yaitu tenaga matahari. Jika dimanfaatkan dengan baik, energi matahari ini mampu memenuhi kebutuhan energi di dunia dan bisa juga digunakan sebagai sumber energi untuk roket. Dan juga energi ini tidak membahayakan lingkungan atau ramah lingkungan, jadi aman untuk digunakan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari saudari Mita Tiarasari. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan robot dapat diklasifikasikan menurut kriteria aktuasi, dan negara mana saja yang sudah mengaplikasikan energi terbarukan untuk robot dan robot untuk energi terbarukan, serta apa saja kendala yang dimiliki oleh negara lain sehingga belum mengaplikasikan produk tersebut. Kan menurut kriteria aktuasi yaitu robot tersebut dapat mengolah sumber daya seperti listrik dan hidrolik. Lalu negara mana saja yang sudah mengaplikasikan energi terbarukan untuk robot dan robot untuk energi terbarukan, yaitu sebagian dari negara yang ada di Eropa itu sudah banyak yang mengaplikasikan produk tersebut, dan serta kendala apa yang dimiliki oleh negara lain sehingga belum mengaplikasikan produk tersebut. Kendalanya yaitu kurangnya kurangnya sumber daya manusia sehingga negara tersebut belum bisa mengaplikasikan produk tersebut. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari saudara Ahmad Nur Habibullah. Pertanyaannya, terdapat 5 kriteria jenis robot. Dari 5 kriteria tersebut, apa maksud dari setiap kriteria robot tersebut? Kriteria geometri, di mana kriteria ini yaitu sistem mekanis yang menggunakan beberapa rantai serial yang dikendalikan komputer untuk mendukung platform tunggal dan N-efektor. Lalu yang kedua ada ruang kerja.
di mana robot tersebut ruang kerjanya terjangkau. Dan yang ketiga ada aktuasi. Aktuasi di sini yaitu mengelola sumber daya yang seperti listrik, hidrolik, dan lalu yang keempat ada kontrol. Di sini robot tersebut untuk mengontrol, contohnya yaitu robot servo, yaitu untuk mengontrol loop tertutup, dan robot non servo yaitu untuk mengontrol loop terbuka. Lalu yang kelima itu aplikasi. Robot tersebut dapat diaplikasikan menjadi dua, yaitu robot perakit dan robot non perakit. Baiklah, pertanyaan pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Febria. Pada tabel 4, kenapa di setiap jenis PV semakin lama harganya semakin murah namun efisiensinya semakin tinggi? Lalu mesin manakah yang digunakan untuk mesin energi terbarukan untuk robot? Apakah kristal silikon, thin film, atau konsentrator? Kenapa semakin murah biayanya dan semakin tinggi efisiensinya? Karena perusahaan industri menginginkan biaya yang lebih kecil tetapi efisiensinya yang lebih tinggi. Maka dari itu dibuatlah PV surya sesuai dengan kemauan perusahaan tersebut. Lalu yang manakah yang digunakan PV yang digunakan untuk energi terbarukan untuk robot? Yang paling efektif digunakan yaitu PV konsentrator. Kenapa? Karena biaya yang lebih murah dan efisiensinya yang tinggi sehingga mendukung untuk pembangunan proyek tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahmawati Zahra. Pertanyaannya itu, berikan contoh dari metode pembersihan dan hubungkan contoh tersebut dengan sumber energi terbarukan. Saya mengambil contoh pembersihan manual, di mana di sini pembersihan ini hanya menggunakan alat-alat yang ada saja. Apabila panel surya tidak dibersihkan, maka akan menurunkan efisiensi pada panel tersebut, atau cahaya matahari yang masuk pada panel tersebut tidak maksimal sehingga menurunkan kualitas pada panel tersebut. Maka dari itu untuk tidak menurunkan efisiensinya, kita harus membersihkan panel tersebut sehingga efisiensinya tetap maksimal. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Desi Sapitri Siregar. Pertanyaannya, pada pendahuluan poin ketiga disebutkan bahwa membakar bahan fosil yang melepaskan polutan ke udara, tanah, dan air akan berbahaya. Berbahaya karena apa? Dan apa dampaknya kepada lingkungan sehingga dikatakan berbahaya selain banjir dan kekeringan? Baiklah, kenapa berbahaya? Karena pembakaran tersebut melepaskan polutan yang di dalam polutan tersebut mengandung banyak sekali karbon dioksida, sehingga apabila melepaskan karbon dioksida yang sangat banyak akan membuat atmosfer pada bumi kita ini akan menipis atau bahkan akan mengalami kebocoran, sehingga oksigen di bumi akan menipis
membuat makhluk hidup akan mati. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Ririn Sundari. Pertanyaannya, apakah energi terbarukan hanya energi matahari? Dan jelaskan apa itu film tipis. Energi terbarukan bukan hanya energi matahari. Energi terbarukan ada juga energi angin. Sesuai dengannya materi yang telah kelompok kami sampaikan. Lalu apa itu film tipis? Film tipis merupakan lapisan dari material yang sangat tipis, yaitu antara skala nanometer hingga milimeter. Pembuatan film tipis sangat bermanfaat dalam dunia material. Di antaranya adalah sebagai pelapisan bahan untuk menutupi kelemahan dari bahan yang dilapisi, seperti anti korosi.